Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sekarang kita lihat relasi. Jadi setelah menjelaskan tentang definisi cinta dan cirinya, Imam Ghazali menunjukkan hal-hal apa saja sih yang memungkinkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada sesuatu. Menurut Imam Ghazali, kita dalam hidup ini senantiasa berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang cocok dengan tabiat kita sehingga kita suka. Yang kedua, hal-hal yang tidak cocok dengan tabiat kita sehingga kita benci atau tidak suka, ingin menjauh. Dan yang ketiga, hal-hal yang netral saja, biasa saja, tidak ada bekasnya, apakah kita suka atau tidak suka. Nah, kita hidup ini selalu main dengan 3 makna ini. Apakah kita menyukainya, tidak menyukainya, atau biasa saja. Nah, ini penting ya kalau kita muhasabah, mungkin relasi kita dengan apapun coba kita rumuskan. Kita dengan orang tua, kita dengan teman yang ini, kita dengan lingkungan kita, itu paling tidak di 3 hal ini ya. Apakah kita suka pada sesuatu atau seseorang itu, ataukah tidak suka, ataukah biasa saja. Kalau itu suka, kita akan cenderung mendekat, ingin meraih, ingin memiliki, ingin bersama selalu. Itu kalau suka. Kebalikannya, kalau kita benci, kita ingin menjauh, tidak ingin dekat-dekat, ingin menolak, tidak ingin bersama. Nah, kalau yang ketiga, yang tidak ada efeknya, yang biasa saja, ya kita tidak terlalu memikirkannya. Biasanya ya kalau ada ya tidak apa-apa, tidak ada ya silahkan saja. Itu level 3. Jadi relasi dengan apapun itu mudahnya di 3 hal ini. Ini sebenarnya kan teorinya sangat sederhana. Ini kepandaiannya Imam Ghazali untuk menggiring kita pada aspek cinta yang mendalam tadi. Dari sini nanti kita bisa paham mengapa kok cinta itu luar biasa. Karena memang diawali dari rasa yang muncul yang tidak bisa dihindari karena kesesuaiannya dengan kita sehingga kita ingin mendekat terus. Nah, yang pertama, yang kita cocok sehingga kita mendekat, ingin bersama. Kata Imam Ghazali, ini kalau tambah kuat, muncul namanya ishq. Ishq itu rindu. Makanya para pecinta itu sering dinamai sebagai asyik. Asyik itu orang yang merindu. Nah, ini yang pertama. Ini terhadap apapun yang kita sukai. Teman-teman suka apa? Misalnya mungkin ada yang suka motor, ada yang suka makan ini, makan itu, ada yang suka ngerokok, ada yang suka. Kesukaan itu semakin kita dekati, semakin kita terlibat, semakin kita bersama, semakin lama akan kuat rasa itu. Nah, kalau tambah kuat namanya ishq. Orangnya namanya asyik. Asyik itu sering diterjemahkan jadi pecinta. Nah, kebalikannya yang kedua, orang yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kita ingin menjauh, kita tidak ingin bersama, kita menolak. Ini kebencian ini kalau tambah dalam, semakin akut namanya mak. Makanya ada istilah ya, kaburo maktan. Nah, mak itu kebencian yang sangat kuat, kebencian yang akut. Nah, yang ketiga, kalau ini biasa, tidak masalah, tidak usah dibahas. Yang penting yang 2 yang di atas tadi. Nah, hidup kita itu, relasi kita dengan apapun ini 2 ini. Kalau terhadap dunia yang wajar, yang biasa, silahkan saja mana yang kita sukai, mana yang tidak.
rumusnya tadi sejak awal, asalkan yang nomor satu, yang paling awal, paling kita cintai, satu-satunya adalah Allah. Cinta kita kepada yang selain Allah, kesukaan kita kepada yang selain Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nanti arahnya ke sana. Tapi paling tidak sampai di titik ini kita sekarang tahu bahwa tanggapan kita terhadap apapun itu ya satu di antara tiga ini. Kalau ndak isk, ya mat, atau biasa saja. Kecenderungan hati yang dalam, atau kebencian yang akut, atau ndak ada efeknya apa-apa. Ini relasi. Disinilah nanti cinta bisa tumbuh atau ndak mungkin tumbuh cinta. Saya lanjutkan. Nah, ini kemudian Imam Ghazali dalam Ihya juga mengambil analogi. Jadi, kata Imam Ghazali, analogi itu perumpamaan untuk menjelaskan tentang cinta. Analoginya adalah analogi pohon. Kata Imam Ghazali, cinta itu sebatang kayu yang subur. Akarnya kokoh menancap di bumi, cabangnya di langit, dan buahnya lahir di hati, lidah, dan anggota-anggota badan. Pengaruh-pengaruh yang muncul dari cinta itu terasa dalam hati dan tampak dalam anggota badan. Seperti tampaknya asap dalam api dan ditunjukkannya buah dalam pohon. Jadi cinta itu seperti pohon. Dia punya akar yang kuat menancap di bumi. Jadi berarti ya kalau pakai analoginya Syekh Ibnu Athaillah minggu yang lalu, tempatnya cinta itu kan dalam hati. Berarti mengakar sangat kuat dalam hati. Jadi kalau itu statusnya sudah cinta, akarnya sangat dalam. Tidak sekedar suka biasa. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang namanya cinta itu ya rasa suka yang tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah, dalam kasus manusia, cinta itu berarti dia mengakar sangat kuat di dalam hati. Nah, cuma ya tidak berhenti di dalam hati. Dia muncul, dia tumbuh sehingga mempengaruhi anggota badan, mempengaruhi lidah, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi kelakuan kita setiap hari. Jadi ini analoginya cinta. Berarti orang yang mencintai itu pasti nanti keluarnya juga kata-kata yang penuh cinta. Kalau itu tindakan, ya tindakan yang melambangkan kecintaan. Dengan analogi ini kita tidak bisa pakai alasan, misalnya kita kejam atau menyusahkan orang lain. Loh, saya menyusahkan ini kan karena cinta. Tidak. Kalau itu cinta, pasti keluarnya juga penuh cinta. Karena dia seperti sebatang pohon yang subur, yang akarnya menancap dalam. Semakin dalam akarnya, semakin subur dia, semakin banyak rantingnya, semakin sejuk dia, semakin memberi manfaat. Itulah cinta. Jadi, hubungan kita dengan Allah, kalau itu dasarnya cinta, maka pasti kelihatan dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita. Maka tidak bisa beralasan kita, saya sebenarnya sudah cinta kok Pak pada Allah, cuma tidak kelihatan saja.
cuma tidak terekspresikan saja. Kalau menurut Imam Ghazali tidak begitu. Semakin dalam cinta, semakin kelihatan ekspresinya. Sama seperti pohon. Pohon itu semakin menghunjam akarnya, kan semakin besar pohonnya, semakin subur ranting-rantingnya. Maka ya cinta itu meskipun dalam batin, tapi gejalanya dan efeknya kelihatan. Sulit disembunyikan. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali ketika beliau menganalogikan cinta itu dengan sebatang pohon yang subur. Berarti apa? Ya nanti kita belajar bagaimana sih ciri kata, tindakan, perbuatan orang yang mencintai itu. Itulah cirinya orang yang mencintai. Karena yang di batin memang kita tidak bisa akses. Tapi yang keluar dalam bentuk tindakan kan bisa kita lihat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.